Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan lanjut merangkum film The Expendables, di mana kali ini Barney, pemimpin dari The Expendables, memutuskan untuk membubarkan tim lamanya dan merekrut anggota baru yang berisikan talenta-talenta muda yang berbakat. Dan tentu saja keputusan Barney itu membuat sebuah konflik antara Barney dan kawan-kawan lamanya. Dan bagi kalian yang belum menonton film sebelumnya, bisa klik link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film diawali dengan menunjukkan aksi dari The Expendables yang sedang membebaskan seorang tahanan yang sedang dibawa dengan kereta api menuju penjara yang super ketat. Mereka berhasil membebaskan tahanan tersebut, dan ternyata tahanan itu adalah mantan anggota The Expendables, dan pria ini bernama Doc. Ia adalah seorang ahli pisau sama seperti Christmas. Doc bercerita kepada Gunner dan Tolrod tentang bagaimana The Expendables dibentuk. Awalnya, The Expendables terdiri dari 5 orang termasuk Barney dan Doc. Kemudian berkembang menjadi 22 orang dan kini hanya tersisa Barney, Christmas, Gunner, Tolrod, Caesar, dan Doc. Singkat cerita, mereka sedang menjalankan misinya. Namun, di tengah-tengah misi, Barney melihat seorang yang tak asing di benaknya. Dan ternyata pria itu adalah teman lama Barney yang dulunya juga pernah tergabung dalam The Expendables. Pria itu bernama Stonebank. Diketahui kini Stonebank adalah pemimpin dari suatu kelompok penjualan senjata ilegal dan ia adalah seorang yang amat kejam. Barney sangat terkejut melihat Stonebank karena dulu Stonebank telah berhasil Barney bunuh karena telah mengkhianati The Expendables. The Expendables pun terpojok dan membuat Caesar terluka cukup parah setelah rudal yang diluncurkan oleh pasukan Stonebank. Barney memutuskan untuk mundur demi menyelamatkan Caesar dan ia tak ingin anggotanya yang lain juga terluka. Tentu saja itu menjadi pukulan yang sangat telak untuk The Expendables, terutama Barney sang pemimpin. Caesar kini terbaring koma di rumah sakit dan ketika Barney sedang merenung, tiba-tiba ia didatangi oleh Trench yang juga ingin menjenguk Caesar. Trench memberi nasihat kepada Barney untuk pensiun dari pekerjaannya. Namun Barney memilih untuk tetap bertahan karena masih ada satu misi yang harus ia selesaikan. Dan melihat hal tersebut, Trench pun menawarkan dirinya jika Barney butuh bantuan. Ketika Barney ingin pulang, ia ditemui oleh pria bernama Max Dreamer. Ia kini mengganti peran dari Kurtz sebagai salah satu petinggi di CIA. Max minta pertanggungjawaban kepada Barney karena menurutnya Barney telah gagal dalam misinya untuk menangkap Stonebank. Dan kini Max minta untuk Barney segera menangkap Stonebank demi dirinya. Dan jika Barney gagal, ia tidak akan segan-segan untuk membunuh Barney. Kemudian, scene menunjukkan Stonebank yang sedang menemui customernya di sebuah pagelaran seni untuk melakukan negosiasi.
Kembali ke Barney, ia mengumpulkan anggota The Expendables yang lain. Dan betapa mengejutkannya, Barney memutuskan untuk membubarkan timnya. Yang tentu saja itu bagikan petir di siang bolong bagi para anggota The Expendables. Christmas yang sangat kesal dengan keputusan Barney segera mengejar Barney yang pergi begitu saja. Karena menurut Christmas, mereka telah melalui suka dan duka bersama. Dan bahkan The Expendables adalah keluarga bagi mereka. Namun, Barney tetap kukuh dengan pendiriannya. Kemudian, Barney pergi menemui teman lamanya yang bernama Bonaparte. Tujuan Barney menemui Bonaparte ialah ia ingin mencari talenta muda yang dapat bergabung dengan The Expendables untuk menggantikan tim lamanya. Dan terkuak fakta mengapa Barney mengganti anggotanya adalah karena ia tidak ingin kembali melihat keluarganya terluka. Dan ia ingin anggota yang baru harus lebih cepat dan lebih pandai dalam menggunakan teknologi. Singkat cerita, Barney dan Bonaparte pergi mencari anggota baru untuk Barney. Anggota pertama adalah pria bernama Thorn, seorang hacker yang dapat meretas apapun. Anggota kedua, seorang wanita bernama Luna, wanita yang ahli dalam bertarung jarak dekat. Anggota ketiga adalah seorang pria bernama Marlito, yang ahli dalam bidang senjata. Anggota keempat adalah seorang pria bernama Smiley, seorang mantan tentara khusus Amerika yang memilih pensiun karena dikhianati oleh negaranya. Dan dalam masa pencarian, ada satu orang pria bernama Galgo yang ingin bergabung bersama Barney. Akan tetapi, Bonaparte tak mengizinkannya karena usia Galgo yang sudah tidak lagi muda. Galgo adalah seorang pria yang memiliki kelincahan yang sangat luar biasa. Kemudian, Max memberitahu lokasi terkini dari Stone Bank. Ia akan melakukan negosiasi dengan customernya di kota bernama Bukares. Dan Max menginginkan Stone Bank ditangkap hidup-hidup. Keesokan harinya, Barney dan tim barunya sedang bersiap untuk berangkat menangkap Stone Bank. Akan tetapi, tim lama datang menemui Barney. Mereka merasa sedikit kecewa dengan Barney karena posisi mereka digantikan oleh anak-anak muda yang minim dengan pengalaman. Barney pun pergi meninggalkan tim lamanya dan ia juga ditemani oleh Trance yang mengantarnya. Di perjalanan, Smiley yang memiliki jiwa pemberontak ingin mengetahui mengapa Barney ingin sekali untuk memburu Stone Bank. Barney tak banyak bicara memberikan berkas rahasia dari Max kepada Smiley. Dan betapa terkejutnya Smiley ketika membaca berkas rahasia Stone Bank yang berisikan informasi yang sangat kejam perihal Stone Bank. Sedangkan dari sisi tim lama, mereka kini sedang merenung di tempat mereka masing-masing dan rindu dengan aksi yang biasa mereka lakukan. Singkat cerita, Barney dan tim baru telah sampai di Bukares. Kini mereka sedang memantau situasi dari Stone Bank. Setelah mendapatkan informasi, mereka menyusun rencana yang akan mereka lakukan untuk menangkap Stone Bank. Thorn yang seorang hacker ditugaskan untuk meretas arus listrik dan keamanan dari tempat pertemuan Stone Bank. Sedangkan Barney dan yang lain akan bergerak masuk dan menangkap Stone Bank. Expendables pun memulai aksinya. Mereka berhasil menangkap Stone Bank. Barney yang sudah tak tahan dengan emosinya ingin membunuh Stone Bank saat itu juga. Akan tetapi ia teringat perkataan Max yang akan menginginkan Stone Bank ditangkap hidup-hidup. Dan ternyata Stone Bank memiliki GPS pelacak dari jamnya yang membuat anak buahnya mengikuti mereka. Tim baru dari Barney berhasil ditangkap oleh Stone Bank, sedangkan Barney ia tercebur ke sungai. Singkat cerita, Barney ditemukan oleh anak buah Stone Bank di tepi sungai, dan tentu saja Barney berhasil mengalahkan mereka dalam sekejap dan segera pergi dari sana.
Barney telah sampai di titik jemput dan telah bertemu kembali dengan Trench. Ia mendapatkan pesan dari Stonebank yang berisikan Stonebank sedang menyiksa timnya. Melihat hal itu, Barney pun sangat menanam dendam kepada Stonebank dan segera memutuskan untuk menyelamatkan timnya. Barney kini telah berada di markasnya untuk bersiap menyelamatkan timnya. Dan tak selang lama, ia dihampiri oleh Galgo. Galgo masih sangat ingin untuk dapat bergabung bersama The Expendables. Barney yang melihat keseriusan dari Galgo pun akhirnya mau menerimanya, dan Galgo pun akan ikut bersama Barney dalam misi penyelamatan timnya. Singkat cerita, Barney dan Galgo pun berangkat. Akan tetapi, tiba-tiba karena sikap loyalitas dan kekeluargaan mereka yang sangat kental, akhirnya The Expendables kembali bersatu dan siap untuk menjalankan aksinya. Di perjalanan, Max menelpon Barney yang gagal untuk menangkap Stonebank. Ia lagi-lagi menginginkan Barney untuk tetap menangkap hidup-hidup Stonebank, akan tetapi Barney yang sudah tak tahan ingin membunuh Stonebank menghiraukan perkataan dari Max. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat Stonebank menahan tim baru. Tanpa berpikir panjang, mereka segera memasuki gedung tersebut. Mereka berhasil menemukan tim baru yang sedang ditahan. Dan ternyata di gedung tersebut, Stonebank telah menanam bom yang akan meledakkan mereka, dan Stonebank hanya memberikan waktu selama 45 detik untuk mereka pergi dari sana. Beruntung, Thorne yang melihat alat yang dipakai oleh Gunner memiliki ide untuk meretas bom tersebut. Thorne berhasil meretas bom tersebut, akan tetapi ia hanya mampu menahannya selama 25 menit. Stonebank mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan The Expendables. Di posisi yang sangat genting, Gunner menyalahkan tim baru yang bisa tertangkap dan terjadilah pertengkaran antara tim lama dan tim baru. Barney pun tak tinggal diam, ia segera menunjukkan sifat kepemimpinannya. Dan setelah mendapatkan wejangan dari Barney, kini The Expendables telah bersatu dan siap untuk beraksi melawan pasukan Stonebank. The Expendables pun beraksi. Mereka berhasil menahan pasukan Stonebank, akan tetapi pasukan Stonebank terus-menerus datang untuk melawannya. Hingga Stonebank mengirimkan sebuah tank untuk menghancurkan mereka. The Expendables masih terus beraksi, dan beruntung ketika mereka sudah terpojok, tiba-tiba Max dan Trench datang untuk membantu mereka. Dan bukan hanya mereka berdua, Ying pun juga ikut bersama mereka. Aksi pun terus berjalan. The Expendables berhasil sampai ke atap untuk pergi dari sana, sedangkan waktu kini hanya tersisa 2 menit lagi. Sedangkan Barney, ia kini harus 1 lawan 1 melawan Stonebank. Tentu saja pertarungan itu dimenangi oleh Barney. Dan di saat itu juga bomnya pun meledak. Barney segera berlari untuk mengejar helikopter, dan beruntung ia berhasil melompat ke tangga helikopter. Film pun ditutup dengan para The Expendables yang sedang berkumpul bersama, dan Caesar kini telah sembuh dari lukanya. Dan nampak Barney kini telah menjadi seorang ayah bagi tim baru. Film pun selesai. Film yang sangat epik dan tak kalah seru dari film The Expendables 2, meskipun Bruce Willis dan Chuck Norris tidak mengambil peran lagi di dalamnya.
Dan lanjutan dari film The Expendables akan rilis pada tahun 2022 dan telah dikonfirmasi bahwa The Expendables 4 akan menjadi panggung terakhir untuk Sylvester Stallone. Dan dari film ini saya mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu keluarga adalah hal yang sangat penting di hidup kita. Mau seburuk apapun kita mendapati masalah, tempat untuk kembali adalah keluarga. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam The Expendables.